Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Kasarantisi dari kelas 10.6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kecap dari tugas biologi. Saya mengambil materi yaitu bioteknologi konvensional dan saya mengambil pembuatan kecap. Kita lanjut ya. Oke, jadi di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah dalam membuat kecapnya, yang kelima ada eksperimen, yang keenam pembahasan hasil, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Kita lanjut. Jadi yang pertama yaitu adalah tujuan. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Nah, jadi itu tujuan untuk membuat kecap, pembuatan kecap. Nah, kita lanjut. Yang kedua di sini ada dasar teori. Nah, kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Pada dasarnya ada dua jenis kecap, yaitu kecap Cina dan kecap Jepang. Kecap Cina berwarna lebih gelap dan mempunyai berat jenis, kekentalan, dan kandungan nitrogen yang lebih tinggi, serta lebih manis karena adanya penambahan gula tebu. Sedangkan kecap Jepang memiliki kandungan asam amino, terutama glutamat yang lebih tinggi. Kecap di Indonesia termasuk dalam jenis kecap Cina, tetapi pemanisnya menggunakan gula palma. Secara umum, kecap di Indonesia dikelompokkan menjadi kecap manis dan kecap asin. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan untuk membuat kecap. Jadi yang pertama itu ada siapin 4 cm lengkuas, 1 sendok teh pokak, 6 kilogram gula merah, 11/2 liter air untuk melarutkan gula merah, 800 gram garam untuk 4 liter air, 1 kilogram kedelai putih atau hitam ya. Habis itu 3 gram ragi tempe, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama itu sortasi kedelai. Yang kedua ada perendaman, yang ketiga ada perebusan dan pendinginan. Yang keempat ada peragian atau fermentasi. Yang kelima ada perendaman dalam larutan garam. Yang keenam ada penyaringan. Yang ketujuh perebusan untuk yang kedua kalinya. Yang kedelapan pengemasan dan pasteurisasi. Nah, kita lanjut ke eksperimen atau kita eksekusi buat ngebuat kecapnya. Jadi di sini pertama-tama kita cuci kedelai sampai bersih lalu rendam di dalam 3 liter air selama kurang lebih dari 12 jam. Setelah itu, masukkan kedelai ke dalam karung, lalu injak-injak sehingga biji kedelai terbelah dua. Atau dapat juga memakai mesin giling tipe cakram. Biji kedelai yang sudah terbelah ini dicuci bersih. Nah, habis itu rebus kedelai dalam air mendidih selama 40 menit atau 60 menit hingga lunak. Lalu tiriskan dan dinginkan. Beri ragi tempe dan campur sampai merata pada permukaan kedelai. Diamkan selama kurang lebih 3-5 hari. Nah, setelah jamur putih tumbuh merata pada kedelai, pisahkan biji-biji kedelai menggunakan tangan. Nah, habis itu jemur sampai agak kering. Terus rendam dalam larutan garam selama 3-4 minggu dalam suhu ruangan. Maksimal proses pengaraman selama 2 bulan. Tuang air bersih, kemudian masak hingga terlihat mendidih. Lantas angkat dan saring. Tambahkan gula merah serta bumbu pada hasil saringan, kecuali daun jeruk dan daun salam. Giling sampai halus dan merata. Masak hasil gilingan tersebut sambil diaduk-aduk. Ketika sudah mendidih dan buihnya hilang, lalu angkat dan dinginkan. Saring larutan menggunakan kain saring sehingga ampas-ampasnya terangkat. Masukkan soy sauce dalam botol atau wadah tertutup. Selesai. Nah, terus setelah kecap udah jadi, nah pembahasan hasil.
Nah, jadi setelah sudah menjadi kecap, biasanya kecap digunakan sebagai penambah rasa pada makanan-makanan tertentu. Contohnya bisa dilihat di sini ada ayam bakar, terus ada sate, ada semur. Ya ini pasti udah pada tahu lah ya. Biasanya kecap dipakai buat nambahin cita rasa atau mungkin biar ada manis-manisnya gitu. Terus selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, kecap memiliki berbagai varian. Salah Salah satu di antaranya adalah kecap manis yang merupakan produk asli Indonesia. Bahan baku pembuatan kecap adalah kedelai, khususnya kedelai hitam. Namun pembuatan kecap dengan kedelai kuning juga dapat dilakukan. Mikroorganisme yang berperan penting dalam pembuatan kecap adalah Aspergillus oryzae dan Saccharomyces rouxi. Kecap manis mengandung nilai gizi yang tinggi, terutama protein, sebesar 14,3 gram per 90 gram takaran saji. Setelah itu, kecap manis juga mengandung isoflavon yang telah diteliti, mampu mengurangi penyakit dan penyakit kronis. Oke, terima kasih. Jadi, segitu aja pembahasan kita kali ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.